Berita desa oke. Berita desa Oke. Oke. Berita desa jangan lupa subscribe. Sahabat Berita Desa, Pemerintah Desa Talangkering Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa penetapan Perdes RPJM Desa tahun 2022 sampai tahun 2028 dan musyawarah desa rancangan RKP Desa tahun 2023 pada Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022. Berlangsung di Aula Desa Talangkering, kegiatan dihadiri Kapolsek Air Besi, Ibda Joko Susanto SH dan dibuka langsung oleh Camat Air Napal, Supandi SH serta pendamping desa PLD dan anggota BPD Desa Talangkering. Kegiatan yang dipimpin Kepala Desa Fauzul Kabir ini bertujuan untuk penetapan dokumen RPJM Desa Talangkering tahun 2022 sampai tahun 2028 dan merumuskan rancangan prioritas usulan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023. Musyawarah ini berhasil sukses dengan dicapainya penetapan dokumen RPJM Desa Talangkering tahun 2022 sampai tahun 2028 dan ditetapkannya rumusan rancangan prioritas usulan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023. Berikut kami laporkan pelaksanaan kegiatan tersebut selengkapnya. Talangkering. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi yang pertama-tama tentunya saya bangga dengan warga masyarakat Talangkering bahwa partisipasi keaktifannya ini mungkin masih banyak yang mau hadir karena hujan. Nah, yang sudah hadir dalam kondisi hujan-hujan bisa bersama-sama memberi undangan untuk musyawarah hari ini. Ini luar biasa. Kemudian tadi pas menyanyikan lagu Indonesia Raya, ini semangat yang luar biasa. Mudah-mudahan semangat inilah yang memacu kami pemerintahan desa bersama-sama dengan masyarakat desa Talangkering untuk menjadikan desa Talangkering yang mandiri. Jadi tidak ada lagi maju, karena maju sudah kita dapatkan di periode awal. Sudah 3 tahun desa kita sudah menjadi desa maju. Sekarang target kita bersama yaitu desa mandiri. Saya yakin dan percaya karena atas semangat itu tadi masyarakat Talangkering bisa membangun sinergi untuk menjadikan masyarakat yang sejahtera. Nah, tentunya melalui dokumen-dokumen ini nanti ini akan menerjemah persoalan-persoalan yang masih ada di masyarakat Talangkering. Dari sisi pembangunan infrastruktur, kemudian pemberdayaan, pembinaan kelompok-kelompok masyarakat. Saya harapkan hari ini suatu bentuk tekad kita untuk bersama-sama. Masyarakat gampang caranya. Bagaimana mendukung program ini? Pertama, pembangunan yang sudah kita laksanakan dimanfaatkan, dipelihara. Kalau ada dibangun siring irigasi, jangan dibuang pelepas sawit ke dalamnya. Kalau jalan yang sudah digunakan, kalau itu airnya tenang, cangkul buang airnya. Itu namanya pemeliharaan, pemanfaatan. Lingkungan rumah, jaga kebersihannya, apalagi ini musim penghujan. Jangan sampai nanti ada warga yang kena DBD. Kalau ada sayap-sayap tabung wiro uang tutup, ada kaleng-kaleng nggak di uang tutup. Itu cuma lingkungan rumahnya bersih. Nah, dia luar biasa kelihatan itu dia pekarangan bersih, hijau betul nih Pak.
sayur-sayur binuak na rumah kanal ngayo tengah nengah itu aman pada luar biasa kita na pulau ternak na area peternakan jadi masuk mana dia luar biasa saya senara itu dulu ya karangan ditanami dengan cabai tomat sayur-sayur ini luar biasa bangga saya memang di depan rumahnya di jalan itu dibersihkan ditebas tidak ada semak atur lagi ya kan pas orang nak ngasih bantuan BLT DD tidak usah aku tidak perlu DD kan itu sih ya, itu. Jadi mari lah iya kami tanah itu lah maju Pak Dama iya. Nah insya Allah ke depan ada persoalan-persoalan ini sudah kita rancang mungkin di apa namanya di kegiatan tahun ini masih di posisi ini di 2022 itu kita merencanakan ada berapa titik 5 atau 4 titik lampu jalan di gang-gang di Gang Mawar, Gang SD, kemudian di apa namanya arah masjid, kemudian di Bempolan bawah, juga nanti di Bempolan atas nanti kita bantu. Dan mungkin masalah air bersih. Dan tahun depan setiap tahun kita anggarkan untuk pembangunan sumur bor. Cakulan 2 rumah lah. Tuh, tapi 10 rumah 1 unit, 10 rumah 1 unit, misalnya kan. Tapi Pak Gadua lagi semua bor, kicak pulau terpong, namanya 10. Ya, manfaatkanlah. Mudah-mudahan kalau itu bersama, kalau itu bersatu, pembangunan itu akan gacang bersama. Nah, tetanggo atur, sekecek sedasen, anak-anak didikan dengan pendidikan agama. Kalau baca pinjam HP anak-anak dikurangi supaya anak-anak dia cerdas. Kita bukti kan? Nah masuk kepemimpinan awal kita anak-anak itu dimanfaatkan tuh kan? Ada yang terjun perusahaan, ada yang jadi tentara. Akhirnya kan anak Palangri itu berkualitas. Makanya anak-anak yoyo harus berkualitas. Kalau kegiatan posyandu ikut di posyandu, ya, enggak nafsu kan posyandu. Nah pos bidu itu dijalankan terus itu, dicek lansianya, kadar gula darahnya, kadar kolesterolnya, nah, itu harus dicek. Jangan sampai nanti warga masyarakat ini orang luar tahu dulu daripada kita. Seperti kejadian di dusun sebelah. Penyakitnya fatal, tetapi pemerintahan desanya tidak begitu antusias kepeduliannya. Kena kanker, gempar kabupaten baru Pemdesnya. Jadi masyarakat kami contoh butuh. Kami butuh kewajiban paling utama dan bayar pajak. Kemudian kalau rapat awiyo hadir, kemudian lingkungan rumahnya dijaga kebersihan. Sektor pembangunan mari kami kita bangun ya berdasarkan yang diusulkan kemarin kita masukkan semua ke dalam dokumen, nanti akan kita baca. Ada pembangunan jembatan Silatul Mustaqim, lapangan pesawat di Jepet, ya. Mari hari ini kita ikuti musyawarah ini dengan baik. Mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan baik dan menjadikan tonggak awal pembangunan kita
untuk periode 2022-2028 melalui dokumen ini. Kami dari pemerintahan desa bersama dengan BPD setiap tahunnya mengeluarkan proses untuk yang dibangun itu yang dilaksanakan itu tetap kepada dokumen ini. Apabila nanti tidak ada di dokumen ini, maka tidak bisa kita bangun. Dokumen ini hasil dari musyawarah dusun kita kemarin. Jadi ini ada pendamping desa yang mungkin nanti bisa menjelaskan, menjabarkan apa itu dokumen RPJM dan sebagainya. Jadi untuk pada Pak Camat semoga acara ini dibuka secara resmi dan bisa memberikan arahan-arahan wejangan untuk mencapai target kita masyarakat Talangkring menjadi desa yang mandiri. Kemudian juga Pak Kapolsek, kami juga tidak bosan-bosan untuk meminta sumbangsi saran dan masukan. Dan kami berharap Pak Kapolsek jadikan desa Talangkring ini sebagai desa Pak Kapolsek sendiri. Desa Talangkring ini adalah desa Pak Kapolsek. Jadi bagaimana caranya desa ini kita diri bersama-sama dalam pencapaian yaitu amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 yaitu masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Satu Talangkring ini yang adil, Rita yang dapat keadilan, yang lain belum dapat. Ya, jadi itu Sekdes itu baru dapat adil, yang belum dapat adil. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dari acara ini. Nanti kita bermusyawarah bersama dengan mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, jadi apa yang dikatakan Pak Kades kita pada hari ini adalah di dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan untuk periode tahun 2022 sampai ke 2028 yang alhamdulillah musyawarah tersebut sebelum kita menginjak ke musyawarah penetapan proses RPJM dan musrah hari ini kita sudah melaksanakan musyawarah dusun dan di dalam itu musyawarah dusun tersebut sudah dimasukkan segala sesuatunya di rencana untuk jangka panjang. Nanti mungkin diterangkan oleh pendamping desa kita untuk jawabannya. Sebabnya apa? Usulan yang dimasukkan di dalam RPJM kita itu murni usulan dari masyarakat desa Talangkring melalui kadun kita masing-masing yang nantinya mudah-mudahan di dalam pelaksanaan dari tahun 2023 sampai di tahun 2028 itu tetap kita laksanakan dan Pak Kades juga melaksanakan kegiatan tersebut itu ada di dokumen RPJM. Kalau seandainya seperti yang dikatakan Pak Kades tadi, kalau tidak termasuk di dalam RPJM itu tidak bisa kita buat. Pak Kades juga tidak bisa istilahnya memasukkan rencana pembangunan di desa kita. Tapi di situ ada sifatnya emergensi. Kalau seandainya terjadi musibah, bencana, kemungkinan di situ nanti. Mudah-mudahan kita doakan bersama jangan sampai lagi musibah ini terjadi untuk tahun-tahun yang akan datang. Mari kita kuatkan ketahanan pangan. Ya, kuatkan ketahanan pangan. Makanya di sini ada rapat kesempatan kita untuk membahasnya, utamakan ketahanan pangan. Kalau misalnya di situ kita ya, kalau saya lihat di sini kita punya potensi besar. Contohnya kita ada embung, kolam saya lihat kemarin di situ sangat luas. Kenapa tidak itu yang kita manfaatkan?
Mungkin pembangunannya tidak bisa pada tahun ini satu titik itu, karena ada hal-hal lain yang harus kita lakukan. Tapi mari itu sudah kita berpikir ke sana, karena kita sudah melalui desa maju yang sudah didapatkan 3 tahun ke belakang. Sekarang menginjak pada fase desa mandiri. Nah, desa mandiri inilah kita harus berpikir ke depan bagaimana desa bisa memperoleh PAD, ada pemasukan, sehingga pemasukan ini bisa digunakan untuk mensejahterakan masyarakat desa kita mandiri. Disitulah kuncinya. Maka disebut desa mandiri. Kita tidak ketergantungan terhadap kucuran anggaran dari pemerintah pusat atau daerah. Kita harus berpikir maju. Kalau kita mau mandiri, majunya sudah dilewati, embungnya sudah ada. Kenapa kita tidak maksimalkan embung itu? Mungkin dari awal sekarang ini bisa misalnya dari pembibitan dimasukkan bibit ikannya. Masukkan bibit ikan, siapa saja boleh masukkan. Terserah, mungkin ada bantuan dari dinas perikanan atau mungkin dari kelompok tertentu, atau mungkin dari PT mana kita bisa mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan bibit ikan misalnya, masukkan ke situ. Pak, nanti makanan ikannya dari mana? Ya kalau misalnya kita tidak mampu karena tidak ada anggaran untuk membeli pakan ikan, di situ kan embungnya alami ya, saya lihat di situ alami. Dengan alami tidak cepat seperti kita memberikan makanan ikan pada umumnya. Ada di situ nanti hasil panennya ada, bisa dibagi ke masyarakat. Kalau misalnya dapat 1 kilo atau 2 kilo, syukur-syukur 3 kilo per kakak, ya alhamdulillah setidaknya 3 hari kita sudah tidak membelanjakan, tidak ada pengeluaran kita selama 3 hari. Minimal seperti itu, minimal itu. Nah, sambil jalan bisa dilakukan event-event tertentu, misalnya diadakan lomba mancing. Lomba mancing di situ juga ada biayanya, mungkin di situ ada parkirnya dikelola, ada pemasukan di situ yang bisa masuk ke PAD. Tentu PAD ini masuk harus dibuat perdesnya juga. Jangan asal nanti di situ nggak terinci nanti Pak. Penggunaannya harus dicatat. Di situ digunakan. Nah kemudian kita berpikir kalau di situ harus ada parkir, apakah parkirnya sudah ada? Jadi pertanyaan. Kalau sudah ada berarti parkirnya harus dibuat dulu. Apakah itu perlu direncanakan? Perlu direncanakan dulu. Kemudian jalan akses menuju ke sana. Apakah sekarang aksesnya sudah ada? Saya lihat kemarin sudah ada. Tapi apakah untuk kenyamanan seseorang untuk menuju ke sana itu perlu diperhatikan? Oh iya, perlu diperhatikan. Mungkin di situ minimal pemerasan. Jadi bukan jalan minimal ada pemerasan. Jadi orang mau datang ke embung juga mau melaksanakan event atau nanti di situ dijadikan objek wisata akan menjadi menarik kembali. Jadi dia berkembang, eventnya masuk, objek wisata masuk, bisa dilakukan dibuat untuk permainan atau wisata keluarga di situ. Jadi membuat menarik seseorang. Kita perhatikan ya. Kita contohkan kayak kita di Kota Arga Makmur. Kota Arga Makmur itu orang datang itu kalau tidak punya urusan itu tidak akan datang. Karena ada keluarga mau kunjung dengan keluarga itu tidak akan datang. Atau urusan dinas itu tidak akan datang. Karena butuh sesuatu hal yang menarik untuk membuat datangnya seseorang. Kemudian kalau sudah masyarakat datang dari kabupaten lain, kecamatan lain, pasti di situ ada putaran ekonomi. Yang datang ingin makan siang, yang datang mungkin mau beli minum. Di situ mulai tumbuh nanti warung-warung. Misalnya embungnya kalau sudah dimaksimalkan untuk tempat wisata, mungkin di situ nanti akan dibuat tempat-tempat untuk berjualan. Artinya ada putaran ekonomi di situ. Nah, jadi harapan saya untuk menuju desa yang mandiri ini mulai berpikir
mengembangkan potensi yang ada di desa kita, bagaimana caranya itu terkelola dengan baik dan dimaksimalkan dan menghasilkan untuk desa dan dapat mensejahterakan masyarakat desa. Alhamdulillah sudah ada terang-terangan, sudah ada 1 poin, masih ada embung. Saya minta ini segera dikembangkan, mari mulai berpikir jangka panjang ke sana. Namun demikian tetap memprioritaskan kemaslahatan orang banyak untuk menjaga ketahanan pangan khususnya desa Talangkering. Silakan nanti dibahas usul-usul dari Bapak Ibu sekalian. Timbang dan saran pasti akan ditampung oleh kepala desa. Kemudian mungkin prioritas yang periode berikut yang lalu mungkin belum terlaksana, mungkin pada kesempatan pada tahun depan ini dapat terlaksana dengan baik. Mari kita bahas bersama-sama. Saya kira demikian. Banyak maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada 2023 sampai dengan 2028. Kemudian Musrem Kontes untuk membahas prioritas pembangunan tahun anggaran 2023 pada pagi menjelang siang kemudian yang akan disebutkan secara resmi. Yang mana RPDM ini juga kita buat desa yang adil, aman, berkualitas, sejahtera, religius, dan berbudaya. Ini adalah visi waktu saya mencalonkan diri kemarin. Tugas akan kita kuatkan atas pencapaian seperti disampaikan Pak Kapolsek tadi, supaya desa Talangkering benar-benar menjadi desa mandiri yang memiliki penghasilan sendiri. Peningkatan jalan-jalan sentra pertanian, pembangunan dan renovasi jaringan irigasi. Ini tujuannya 2 item ini adalah dalam rangka pemenuhan ketahanan pangan. Pengadaan PAUD, jadi pengadaan broler PAUD, pakaian dan lain-lain. nampak fotonya Selanjutnya oleh Bapak Kepala Desa. Pemerintah desa jangan lupa subscribe. Subscribe dong guys. Karena